Sejarah berdirinya Israel, dia sudah tahu bahwa Israel ini adalah bukan wilayahnya di sana. Datang di tempat orang yang sudah punya pemerintahan, sudah punya kedaulatan, tiba-tiba dia main klaim itu wilayah nenek moyangnya dia. Coba lihat peta pada tahun 1800 atau 1700-an. Ada nggak Israel di situ? Nggak ada. Jadi dia nggak sah dari mana? Udah, jangan sebarkan berita bohong lah, itu aja poinnya. Ya, Anda mau dukung Palestina, mau dukung Hamas, silakan, saya nggak ada urusan, itu hak orang, tapi jangan sebarkan berita bohong. Ya. Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Doakan sahabat yang terkasih, saya lagi dalam perjalanan ya, supaya sehat-sehat selalu, selamat-selamat selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus Sang Immanuel. Ya, kali ini saya akan membahas sebuah video yang lagi viral sekali, pernyataan Ustadz Felixio mengenai Israel. Jadi video ini viral di beberapa platform media sosial sahabat, dan banyak orang mengamini padahal apa yang dikatakan oleh Ustadz Felixio ini banyak hoaknya sahabat, banyak palsunya ya. Dan video ini juga, pernyataan Ustadz Felixio ini juga ditanggapi oleh seorang cendekiawan muslim. Cendekiawan muslim tersebut membantah semua pernyataan Ustadz Felixio. Ya, kita tahu sahabat bahwa Ustadz Felixio ini pernah dinyatakan seorang HTI ya, bahwa dia penganut HTI. Itu pernah beredar survei-surveinya di internet, bagaimana diketahui bahwa Ustadz Felixio ini HTI. Makanya dia terus-terusan bela Hamas terus sahabat. Banyak video dia sekarang ini lagi membela Hamas secara terus-menerus. Dia tidak mau Hamas disalahkan, bahkan dia juga tidak mau ya ada umat muslim yang ikut menyalah-nyalahkan Hamas. Jadi kita langsung saja tonton videonya sahabat. Tuhan Yesus memberkati. Bisa ada orang muslim yang iya Hamas itu yang mulai duluan, memang dia tuh buatannya Israel, sengaja dia nyerang Israel supaya Israel nyerang balik lagi dan meluaskan. Kamu tahu dari mana? Satu hal yang fakta, satu hal yang fix, Israel itu penjajah. Kenapa fix penjajah? Siapapun yang punya internet tinggal ngetik saja sejarah berdirinya Israel, dia sudah tahu bahwa Israel ini adalah bukan wilayahnya di sana. Datang di tempat orang yang sudah punya pemerintahan, sudah punya kedaulatan, tiba-tiba dia main klaim itu wilayah nenek moyangnya dia. Apapun alasannya dia ngeklaim, dibolehkan PBB untuk bangun di sana sebuah negara, lalu mulai membunuhi orang-orang yang ada di sana. Coba lihat peta pada tahun 1800 atau 1700-an. Ada nggak Israel di situ? Nggak ada. Ada nggak kemudian petanya atau bendera negara Israel di situ? Nggak ada. Israel baru muncul 1948, mulai membunuhi orang-orang yang ada di sana. Entah berapa ratus ribu nyawa yang sudah melayang karena ulah mereka ini. Obrolan tentang krisis Israel Palestina banyak yang sumbernya adalah informasi-informasi palsu ya. Orang menyampaikan informasi tidak berbasis fakta. Tadi misalnya saya lihat di podcast ya, potongan podcast Felixio, dia bilang dua hal yang itu salah. Pertama, dia bilang Israel itu datang ke wilayah yang sudah ada pemerintahannya, ada kedaulatannya, kemudian langsung membunuhi orang-orang di situ. Kemudian dia bicara soal, coba lihat peta tahun 1800 sekian, ada nggak nama Israel di situ? Ini penyesatan. Pertama, Israel itu berdiri di wilayah yang tadinya, sekali lagi saya katakan, tadinya dijajah oleh Inggris. Kalau diklaim ada pemerintahannya, itu bohong. Tidak ada pemerintahan orang Palestina. Tidak ada pemerintahan negara Palestina. Ya, sebelum Inggris itu ada pemerintahan Turki Utsmani yang berdiri di situ, berdaulat di situ adalah kerajaan atau empire Turki Utsmani. Ada pemerintahan di situ ya, pemerintahan sebagai salah satu provinsi Turki Utsmani. Kan ngaco dibilang ada pemerintahan Palestina, nggak ada. Kalau ada ngapain sih Mahmud Abbas, si Yasir Arafat itu mendirikan negara Palestina tahun 1988? Ini kan ngaco. Ya. Kemudian dilihat peta, dia bilang ada nggak peta Israel di situ tahun sekian. Sama kalau kamu buka peta Asia Tenggara tahun
1900 misalnya, ya nggak ada Indonesia, adanya India Timur atau East Indie. Ya. India Belanda dulu kita ini negaranya. Suka nggak suka ya memang itu fakta administrasinya. Kenapa ada nama Palestina di situ? Ya itulah, sama seperti kalau Anda buka peta Pulau Jawa itu ada tulisannya Jawa gitu kan. Bukan berarti ada negara Jawa di situ. Palestina itu bukan nama negara. Ini penyesatan yang kacau. Ya dukunglah Palestina itu, berjuanglah dia Palestina itu, untuk Palestina itu. Jangan menyebarkan berita yang kacau, kan lucu. Dia bilang Israel itu tidak sah. Ya, dia merampas wilayah orang dan diizinkan PBB, kemudian diakui oleh PBB lah. Negara sudah diakui sah oleh PBB, ya. PBB itu kan bukan badan tunggal, ada 163 negara. 165 negara yang mengakui keberadaan Israel. Kok Felix Yao bisa bilang nggak sah? Termasuk negara pujaannya Felix Yao, si Turki itu punya hubungan diplomatik dengan Israel, ya, termasuk Yordania yang pernah berperang dengan Israel, berebut wilayah. Mesir, nah kemarin Uni Emirat Arab. Ada sejumlah negara anggota Liga Arab yang mengakui negara Israel. Ada negara-negara Muslim, ya, seperti Nigeria itu mengakui punya hubungan diplomatik dengan negara Israel. Kok si Felix bisa bilang nggak sah? Ya menurut aturan khilafah HTI memang nggak ngakui. Tapi negara-negara Muslim, ya sebagian sih, masih ada banyak negara Liga Arab itu yang tidak mengakui. Arab Saudi sedang bernegosiasi untuk mengakui negara Israel. Jadi dia nggak sah dari mana? Udah, jangan sebarkan berita bohong lah, itu aja poinnya. Ya, Anda mau dukung Palestina, mau dukung Hamas, silakan, saya nggak ada urusan, itu hak orang, tapi jangan sebarkan berita bohong. Ya. Ya, luar biasa sahabat ya, bagaimana pernyataan Ustadz Felix Yao yang begitu banyak tidak pasnya, banyak bohongnya gitu ya. Akhirnya dibantah oleh cendekiawan Muslim. Ya, Bapak Hasan ini adalah seorang cendekiawan Muslim, banyak menulis buku-buku sahabat, dan dia adalah orang yang dihormati oleh saudara-saudara kita umat Muslim ya. Jadi masih banyak kok saudara kita umat Muslim yang masih berpikiran cerdas, berpikiran waras, dan berpikiran terbuka. Bagaimana mereka menyatakan secara terbuka kebenaran itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom sahabat, shalom.